Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Busur Story dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sahabat sekalian, Busur Story kali ini akan mengulas kisah salah satu tokoh sufi dunia yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tokoh sufi yang satu ini juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Beliau tidak hanya dikenal di negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim. Nama dan karyanya begitu dikenal di hampir seluruh belahan dunia. Di Indonesia sendiri, beliau sangat dikenal sebagai seorang yang humoris, jenaka, cerdik, dan cerdas. Ya, beliau bernama Abu Nawas. Siapa yang tak mengenal sosok Abu Nawas? Hampir dari setiap generasi ke generasi pasti pernah mendengar nama Abu Nawas. Entah itu dari cerita orang tua maupun cerita-cerita anekdot yang sering kita dengar dari para guru di pesantren maupun di sekolah formal. Di Indonesia, Abu Nawas sangat dikenal dengan cerita-cerita lucunya. Saking terkenalnya beliau, jika ada cerita lucu yang itu entah berasal dari mana, maka cerita itu akan dinisbatkan kepada Abu Nawas. Sosok Abu Nawas sendiri di Indonesia tidak hanya dikenal sebagai sosok yang humoris dan lucu. Akan tetapi, beliau juga dikenal sebagai sosok yang cerdas, cerdik, dan bijak. Tidak jarang nama Abu Nawas juga terkadang disematkan atau digelarkan kepada seseorang yang berperilaku jenaka dan cerdik. Bahkan sampai sekarang mungkin sebagian dari kita tidak tahu dari mana kisah itu berasal. Beberapa orang meyakini bahwa kisah-kisah yang selama ini kita dengar tentang Abu Nawas hanyalah cerita yang berasal dari dongeng 1001 Malam. Maka dari itu banyak orang yang berpikir bahwa sosok Abu Nawas hanyalah karakter tokoh fiktif yang dibuat-buat dan dimunculkan dalam sebuah buku dongeng yang bernama Alfu Lailatin wa Lailah atau Cerita 1001 Malam. Buku 1001 Malam sendiri adalah buku yang dari lembar pertama hingga lembar terakhirnya hanyalah berisi dongeng. Dan yang namanya dongeng berarti ia tidak punya asal-usul sanad yang terpercaya. Isinya pun hanyalah khayalan belaka. Misalnya cerita tentang Alibaba dan perampok, kisah sang Aladin dengan lampu ajaibnya, dan begitu pula cerita tentang Abu Nawas dengan sang raja Harun al-Rashid. Beberapa referensi menyebutkan asal-usul buku 1001 Malam adalah kumpulan-kumpulan dongeng yang berasal dari bangsa India dan Persia. Lalu kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab pada sekitar abad ketiga Hijriah. Kemudian ada yang menambahkan beberapa ceritanya hingga sampai masa daulah atau dinasti berikutnya. Banyak sekali perbedaan pendapat tentang buku 1001 Malam. Tapi yang pasti buku ini sama sekali bukanlah buku sejarah. Sekali lagi, buku ini bukanlah buku sejarah dan sama sekali tidak bisa menjadi landasan untuk mengetahui keadaan dan sejarah dari umat tertentu. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk memperingatkan umat Islam atas buku ini dan melarang umat membacanya untuk dijadikan sebagai landasan sejarah. Karena buku 1001 Malam hanyalah buku dongeng, bukanlah buku sejarah. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Abu Nawas sepertinya hanyalah tokoh fiktif yang sengaja diciptakan di dalam buku dongeng 1001 Malam. Namun pada kenyataannya, tokoh yang bernama Abu Nawas itu ternyata memang benar-benar pernah hidup di bumi ini sekitar tahun 747 sampai 814 Masehi. Adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Begitulah nama lengkapnya, atau yang lebih kita kenal dengan Abu Nawas atau Abu Nuwas. Beliau dilahirkan pada tahun 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahvaz di negeri Persia, atau sekarang kita mengenalnya dengan Iran. Beliau terlahir dari ayah yang berasal dari Arab dan ibunya yang berasal dari Persia. Ayah Abu Nawas, Hani Al-Hakami, adalah orang Arab, keturunan dari suku Jizadi Banu Hakam, dan merupakan anggota pasukan militer Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir dinasti Umayyah di Damaskus. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai penenun dan pencuci kain wol.
Sejak kecil ia sudah yatim karena sang ayah gugur di medan perang. Maka dari itu, sejak lahir hingga tutup usia, Abu Nawas tak pernah bertemu dengan sang ayah. Sejak sepeninggal ayahnya, sang ibu kemudian membawa Abu Nawas ke kota Basrah, Irak. Di kota inilah kemudian Abu Nawas belajar banyak berbagai macam ilmu pengetahuan. Berbicara tentang kota kelahiran, banyak versi yang menyebutkan di mana letak kota kelahiran beliau. Ada versi yang mengatakan bahwa Abu Nawas dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia atau sekarang bernama Iran. Ada yang menyebutkan tanah kelahirannya berada di Damaskus. Ada pula yang meyakini bahwa Abu Nawas berasal dari Bursa. Masa muda Abu Nawas penuh dengan kontroversi. Akan tetapi hal itu pula yang kemudian membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik di dalam khazanah sastra Islam. Ketika masih kecil, sang ibu mengirimnya kepada seseorang yang bernama Atar, supaya Abu Nawas bisa bekerja untuk seorang saudagar yang bernama Ajira. Sejak saat itu Abu Nawas dirawat dan dibesarkan oleh Atar. Setiap selesai bekerja, Abu Nawas muda sangat senang pergi ke Dewan Sains dan Puisi. Atar juga yang mendorong Abu Nawas untuk belajar dan menghafal Al-Quran, serta belajar puisi. Di masa mudanya pula, Abu Nawas juga sempat bekerja menjadi budak di toko grosir yang terletak di kota Basrah, Irak. Sejak remaja, Abu Nawas sudah terkenal dengan kecerdasannya dalam membuat syair dan puisi. Sampai pada suatu saat, kecerdasannya itu menarik perhatian Walibah ibn Habib al-Asad, seorang penulis puisi yang kemudian membeli dan menebus Abu Nawas dari tuannya. Pertemuan Abu Nawas dengan Walibah ibn Habib al-Asad inilah yang kemudian membuat Abu Nawas menjadi seorang jagoan syair dan sastra Arab, dan kemudian membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Kemudian Walibah memberikan pelajaran kepada Abu Nawas untuk memperhalus kembali penggunaan bahasa Arab di dalam syairnya. Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid al-Ansari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Ya'qub al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Said al-Qattan, dan Azhar bin Sa'ad as-Samman. Bersama Walibah ibn Habib al-Asad, bakat Abu Nawas benar-benar digembleng habis-habisan. Dan di masa belajarnya juga, Abu Nawas sempat berdiam diri di pedalaman dan hidup bersama orang-orang Arab Badui demi untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arabnya. Usaha giat Abu Nawas dalam mempelajari sastra Arab tidak sia-sia, karena tak lama kemudian setelah itu Abu Nawas terkenal sebagai seorang sastrawan yang cemerlang. Abu Nawas dengan cepat menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu, tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir. Puisi Abu Nawas sering bercerita tentang kehidupan kota, nyanyian kegembiraan meminum anggur, serta cinta dari anak laki-laki muda yang dibungkus dengan humor nakal. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam khazanah peradaban dunia. Meski Abu Nawas pernah mendapatkan pendidikan agama, Abu Nawas di masa mudanya adalah orang yang menyukai kehidupan hura-hura dan berpesta pora. Abu Nawas juga seorang pemabuk berat. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa tema-tema puisi yang dia ciptakan di saat masa mudanya dulu. Syair-syairnya masa itu lebih banyak bercerita tentang minuman, wanita, dan cinta. Meski seorang pemabuk, kepiawaiannya dalam menciptakan syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti, walaupun dalam keadaan mabuk, Abu Nawas tetap mampu menelurkan mutiara-mutiara kata yang indah. Dalam Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Tarikhihi, Abu Nawas digambarkan sebagai seorang penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah laku lucu dan tidak lazim. Kemudian,
Abu Nawas memutuskan untuk berhijrah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya dalam menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun sayangnya, karena kedekatannya dengan para bangsawan inilah, puisi-puisinya pada masa itu berubah, yakni cenderung memuja dan menjilat penguasa. Kepandaian Abu Nawas dalam menulis puisi kemudian menarik perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid. Melalui musikus istana Ishaq al-Wawsuli, Abu Nawas kemudian dipanggil untuk menjadi penyair istana atau syairul bilad. Puisi pujiannya yang berisi pujian-pujian memungkinkannya untuk ikut mendukung Khalifah Harun ar-Rasyid. Selain menjadi penyair istana dan orang kepercayaan Khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Nawas juga mengaitkan dirinya dengan keluarga Wazir Barmak yang pada saat itu berada di puncak kekuasaan mereka. Akan tetapi, kedekatan Abu Nawas dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Hingga pada suatu saat, ketika Abu Nawas membacakan puisi tentang kafilah Bani Mudhar, dia kemudian dihukum karena membuat khalifah murka dengan isi puisi yang dia bacakan. Karena puisi itu sangat menyinggung sang khalifah, kemudian Abu Nawas pun dipenjara karenanya. Setelah ia bebas, Abu Nawas kemudian berpaling dari khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia kemudian meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu ia pergi ke Mesir dan menggubah puisi untuk gubernur Mesir Khasib bin Abdul Hamid al-Ajami. Kemudian ia kembali lagi ke Baghdad setelah Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal dan digantikan oleh anaknya Khalifah al-Amin. Abu Nawas dan sastra memang dua hal yang tak dapat dipisahkan. Dalam dunia sastra Arab, Abu Nawas dianggap sebagai salah satu sastrawan yang terbesar dalam literatur Arab klasik. Dia mempengaruhi banyak sastrawan generasi setelahnya, termasuk Umar Khayyam dan Hafiz, yang mana keduanya adalah penyair dari Persia. Abu Nawas juga adalah salah satu dari beberapa orang yang terlibat dalam penemuan bentuk sastra mu'amma. Hal ini juga membuktikan bahwa syair dengan tema perburuan sudah ditemukan di puisi pra-Islam. Di dalam syair Mu'allaqa Imra'ul Qais, Abu Nawas menyisipkan 7 baris syair yang mendeskripsikan perburuan rusa. Abu Nawas juga terlibat dalam pengembangan puisi yang bertemakan pesta pora dan bermabukan, yang kemudian tema ini juga hadir dalam puisi kuno. Abu Nawas gemar membuat skandal masyarakat dengan secara terbuka menulis hal-hal yang dilarang oleh Islam. Tema dari puisi tersebut umumnya adalah tentang kehidupan kota, dan tema utamanya adalah cinta, anggur, anak laki-laki dan perburuan, kebebasan, dan juga kecemasan akan kematian dan penuaan. Akan tetapi, pikiran kritisnya kemudian berubah, terutama terhadap institusi keagamaan. Karya Abu Nawas merupakan bagian penting dari gerakan pembaruan puisi Arab yang dimulai pada masa Bani Umayyah dan berakhir di bawah kekhalifahan Bani Abbasiyah pertama. Ia dianggap sebagai seniman penting pada gerakan ini yang menganggap puisi sebagai bagian dari ekspresi bebas. Selain bertemakan kehidupan dunia yang bersifat hedonisme, Abu Nawas juga menciptakan puisi-puisi yang bertemakan agama Islam, seperti bertema tentang pertaubatan dan masa penantian di hari tua. Secara umum, puisi dan syair yang ditulisnya terdiri dari beberapa tema. Ada yang bertema pujian, satir, zuhud, bahaya minuman khamar, cinta, serta lelucon. Khusus untuk puisi yang bertemakan agama, Abu Nawas membuatnya ketika ia masih di dalam penjara, dan kemudian berlanjut ketika ia sudah keluar dari penjara. Sejumlah puisi Abu Nawas kemudian dihimpun dalam Diwan Abu Nawas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wina, Austria pada tahun 1885, di Greifswald pada tahun 1861, di Kairo, Mesir pada tahun 1860,
di Beirut, Lebanon pada tahun 1884, dan kemudian di Bombay, India pada tahun 1894. Beberapa manuskrip puisinya juga tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodleiana, dan Mosul. Bentuk karya syair Abu Nawas dikenal karena ejekan dan sindirannya. Dua tema favoritnya adalah kepasifan seksual pria dan ketidaksopanan seksual terhadap wanita. Seringkali, puisinya memberikan kejutan dalam masyarakat di zamannya. Tulisannya banyak membahas tentang hal-hal yang dilarang oleh Islam. Dan dia mungkin adalah penyair Arab pertama yang menulis tentang masturbasi. Karya-karya Abu Nawas bebas beredar hingga tahun-tahun awal abad ke-20. Pada tahun 1932, edisi modern pertama yang disensor dari karya-karyanya muncul di kota Kairo, Mesir. Kemudian, pada Januari 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi homoerotik karya Abu Nawas. Penggambaran fiksi terhadap Abu Nawas sebagai karakter protagonis dapat ditemui di novel The Father of Locks dan The Khalifa's Mirror karya Andrew Cailin, di mana ia digambarkan sebagai mata-mata yang bekerja untuk Ja'far Al-Barmaki. Dalam novel Sudan, Season of Migration to the North karya Tayyib Saleh pada tahun 1966, puisi cinta Abu Nawas dikutip secara luas oleh salah satu karakter protagonis novel tersebut yang bernama Mustafa Said, sebagai sarana merayu seorang wanita Inggris muda di London. Tokoh Abu Nawas sangat populer di Indonesia dan seringkali disalahpahami dengan tokoh sufi satirikal lainnya yang bernama Nasruddin Hoja. Kedua tokoh tersebut nyatanya adalah dua orang yang berbeda dan hidup di masa yang berbeda. Abu Nawas hidup di kota Baghdad pada abad ke-8 Masehi, di masa Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah Al-Amin. Pada masanya, Abu Nawas lebih terkenal karena karya sastra puisinya daripada kehidupan sufi dan humornya. Sedangkan Nasruddin Hoja hidup di Turki pada abad ke-13 Masehi, di masa Kesultanan Seljuk Rum. Tokoh yang satu ini lebih terkenal karena sisi humornya, dan dia bukanlah seorang sastrawan seperti Abu Nawas. Mungkin salah satu hal yang membuat mereka berdua saling salah kaprahkan adalah karena memiliki banyak persamaan. Baik Abu Nawas maupun Nasruddin, mereka sama-sama seorang sufi yang humoris, dan mereka berdua juga dekat dengan penguasa yang hidup di zamannya. Kisah pertaubatan Abu Nawas dimulai ketika dia mendekam di penjara, dan kemudian syair-syair Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, Abu Nawas kemudian menjadi lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Memang, pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami oleh kegemarannya dalam melakukan maksiat. Tetapi, justru di jalan gelap itulah Abu Nawas kemudian menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Abu Nawas memang pernah hidup di dalam kegelapan. Akan tetapi, itu justru membawa keberkahan tersendiri untuknya. Seorang sahabat Abu Nawas bernama Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah memberi kesaksian bahwa akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menyimpulkan bahwa tidak pantas bagi kita untuk memberikan gelar yang buruk kepada Abu Nawas, meskipun dia memang pernah dikenal sebagai ahli maksiat. Keterangan di dalam sejarah tentang pertaubatan beliau di akhir hayatnya membuat kita sangat tidak pantas untuk mengenang keburukan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Ketika wafat, Abu Nawas dimakamkan di pemakaman Shunizi di jantung kota Baghdad.
Hal ini diungkapkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, sang penulis The History of Baghdad, di dalam tulisannya. Di kota Baghdad ada beberapa tempat yang diberi nama dengan nama penyair. Ada sebuah jalan yang namanya diambil dari nama Abu Nawas. Jalan Abu Nawas membentang di sepanjang tepi timur Tigris yang dulunya dikenal sebagai daerah untuk menunjukkan barang pameran kota, dan Taman Abu Nawas juga terletak di daerah tersebut. Perihal tahun kewafatannya, banyak pihak yang berbeda pendapat. Informasi yang berkaitan dengan kematiannya pun tidak pasti dan saling bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa tahun meninggalnya Abu Nawas terjadi pada tahun 806 Masehi. Di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa ia meninggal pada tahun 813 Masehi. Ada juga yang mengatakan bahwa Abu Nawas sebenarnya meninggal pada tahun 814 Masehi, selisih 1 tahun dengan versi sebelumnya. Sama seperti perihal tentang tahun wafatnya Abu Nawas yang begitu banyak versi, penyebab kematian Abu Nawas pun punya banyak versi kisah yang berbeda dan masih menjadi misteri. Konon, ada yang menyebutkan bahwa Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seseorang yang disuruh oleh keluarga Nobakti yang menaruh dendam kepada Abu Nawas. Beberapa biografi berbeda mengatakan bahwa Abu Nawas meninggal di penjara karena diracun oleh Ismail bin Abu Sehl. Ketika Abu Nawas berada di penjara karena dijebak oleh sekretaris Al-Ma'mun Zombor untuk menulis puisi sindiran terhadap Ali bin Abu Thalib, menantu Nabi. Abu Nawas dijebak ketika dia sedang mabuk. Zombor kemudian dengan sengaja membacakan puisi itu di depan umum dengan tujuan untuk menjebloskan Abu Nawas ke penjara. Ada pula kisah yang menyiratkan bahwa beliau meninggal karena sakit. Tapi yang jelas tidak ada informasi pasti yang valid tentang penyebab wafatnya sang maestro sastra Arab ini. Setelah kita mengetahui kisah tentang Abu Nawas, marilah kita sejenak berdoa semoga Allah menerima taubatnya dan memaafkan kesalahan beliau. Karena bagaimanapun juga, beliau mengakhiri hidupnya dengan taubat kepada Allah. Seperti kisah yang diceritakan oleh Ibnu Khalikan dalam Wafiyatul A'yan. Beliau menceritakan dari Muhammad bin Nafi berkata, Abu Nawas adalah temanku, namun terjadi sesuatu yang menyebabkan antara aku dengan dia tidak saling berhubungan, sampai aku mendengar berita kematiannya. Pada suatu malam, aku bermimpi bertemu dengannya. Kukatakan, wahai Abu Nawas, apa balasan Allah terhadapmu? Kemudian dia menjawab, Allah mengampuni dosaku karena beberapa bait syair yang kutulis saat sebelum aku wafat. Syair itu berada di bawah bantalku. Maka saya pun mendatangi keluarganya dan menanyakan bantal tidurnya. Dan kemudian akhirnya kutemukan secari kertas. Begitulah keterangan dari Muhammad bin Nafi. Syair itu kemudian menjadi salah satu syair yang sangat populer hingga sekarang dengan judul Al-I'tiraf, atau ada yang mengenalnya dengan syair pengakuan dosa Abu Nawas. Seperti ini syairnya.
Inilah ulasan singkat kami tentang kehidupan Abu Nawas. Kami mohon maaf jika ada penyampaian kami yang salah dan kurang. Wallahu a'lam. Bagi teman-teman yang memiliki referensi lain tentang kehidupan, biografi, maupun tentang karya-karya Abu Nawas, silahkan di-share dan kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa pula kritik dan sarannya ya. Sekian dari kami, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.